Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas cerita lengkap di chapter 52. Apakah itu Jogan? Akhirnya admin sudah mendapatkan translate full dari manga Boruto chapter 52. Dan gila, ini sungguh di luar dugaan kita semua. Isi dari pertarungan Naruto dengan Ishiki terlihat sangat masuk akal. Admin akan mulai membahas dari cover manganya terlebih dahulu. Halaman covernya tidak menyebutkan siapa penulisnya di sini, dan hanya mengatakan karya asli dan pengawasan oleh Masashi Kishimoto dan digambar oleh Mikio Ikimoto. Judul dari chapternya adalah Baryon Mode. Kemudian untuk informasi tentang kebangkitan Jogan Boruto masih simpang siur. Ada kemungkinan si penerjemah yang admin lihat di sini hanya menerjemahkan dari apa yang dia lihat dan apa yang dia pahami saja. Dia tidak menerjemahkan dari perkataan Ishiki yang mengatakan kalau mata itu adalah mata Jogan. Jadi kemungkinan besar mata itu masih sama seperti mata yang muncul di chapter 43. Mata yang ada di chapter 43 adalah mata Byakugan Momoshiki. Jadi kemungkinan kemunculan Jogan bukan di chapter 52 ini. Sekarang mari kita mulai masuk ke isi manganya. Panel pertama dimulai dengan Naruto dan Kurama yang berbicara tentang mode terbaru. Kurama mendeskripsikan mode terbaru sebagai fusi nuklir, seperti matahari yang melepaskan energinya. Bagi yang tidak mengerti apa itu fusi nuklir atau reaksi termonuklir adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom dalam kurung, neutron dan proton. Perbedaan dalam massa antara reaktan dan produk dimanifestasikan sebagai pelepasan energi dalam jumlah besar. Perbedaan dalam massa ini muncul akibat perbedaan dalam energi ikatan inti atom antara sebelum dan setelah reaksi. Fusi nuklir adalah proses yang memberikan daya bagi bintang untuk bersinar. Proses fusi membutuhkan energi yang besar untuk menggabungkan inti nuklir, bahkan elemen yang paling ringan yaitu hidrogen. Tetapi fusi inti atom membentuk inti atom yang lebih berat dan neutron bebas akan menghasilkan energi yang lebih besar lagi dari energi yang dibutuhkan untuk menggabungkan mereka. Intinya kekuatan yang baru Naruto keluarkan adalah kekuatan untuk menyatukan cakra Naruto dengan cakra Kurama. Penyatuan cakra mereka bukanlah hal yang mudah, karena ini diibaratkan seperti fusi nuklir yang dimana membutuhkan banyak energi untuk bisa menciptakannya. Kemudian di manganya juga dijelaskan, mode ini adalah tentang menggunakan cakra Kurama dan cakra Naruto untuk menciptakan energi baru atau perpaduan kekuatan baru. Naruto berkata, ini terdengar sederhana, tapi apa bedanya dengan mode ekor 9 atau mode six pack? Kurama berkomentar, pada dasarnya berbeda. Sederhananya, mode Naruto sebelumnya adalah mode yang menggunakan cakra dari tempat lain. Tapi mode kali ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Lebih sederhananya lagi, kekuatannya adalah menggunakan cakramu dan cakraku sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi baru. Kurama berkata lagi, dengarkan aku, jangan membuat gerakan yang tidak perlu. Ini semua tentang memperpanjang mode baru ini dan menggunakannya secara maksimal. Perang pun kemudian dimulai. Naruto dari awal mulai membajari Ishiki serangan demi serangan. Dia juga berhasil menghindari beberapa serangan dari Ishiki. Di beberapa panel kemudian, Ishiki berhasil melakukan dominasi serangan kepada Naruto dengan menggunakan kemampuan pembuatan kubus-kubus hitam dan berhasil mengubur Naruto di bawah kubus tersebut. Tetapi Naruto dengan mudah berhasil mengangkat kubus itu. Sementara itu, Sasuke mencoba untuk mengambil Boruto menjauh dari medan perang. Naruto kemudian mulai melempar kubus hitam kembali ke Ishiki. Setelah itu Ishiki menyusut dan menyerang dengan melempar batang cakra hitam. Tapi Naruto berhasil mengambil tongkat cakra hitam yang dilemparkan Ishiki ke arahnya dengan tangan kosong. Ini adalah suatu prestasi yang bahkan Sasuke tidak bisa capai dengan Rinnegan atau saringannya. Ishiki berkata, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengatur gelombang kekuatan yang tiba-tiba ini? Adegan beralih ke Kawaki dan Amado. Mereka sepertinya sedang membicarakan dengan buatan Naruto di tangan Kawaki, yang awalnya dibuat untuk Naruto dan hanya cakra Naruto yang bisa digunakan untuk mengontrol kekuatannya. Naruto memberikan lengan buatannya pada Kawaki dan berhasil memperbaiki cakranya yang memungkinkan Kawaki untuk menggerakkan lengan dengan benar. Tiba-tiba lengan buatan tersebut mulai terasa aneh. Semua orang terkejut. Kawaki berkata, apa ini? Cakra dan Daime semakin lemah. Adegan kembali ke Naruto. Naruto terlihat kelelahan secara fisik sampai-sampai ia berlutut. Dan pola pada mode barunya tampaknya memburuk. Sasuke berkata, apa yang terjadi? Apakah cakra Naruto tiba-tiba semakin lemah? Boruto terlihat khawatir dengan ayahnya. Dan dia berusaha untuk bangkit, tetapi dia langsung pingsan lagi karena rasa sakit yang begitu dalam. Naruto mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu yang tersisa sampai mode ini menghilang. Ishiki memberitahu bahwa Naruto kelelahan dan berkomentar, aku mengerti sekarang. Jadi kemampuan atau kekuatanmu yang secara tiba-tiba ditingkatkan itu adalah kemampuan yang beresiko membunuh dirimu sendiri. Tetapi kamu hanya akan menang dengan mengorbankan hidupmu. Saat Ishiki menertawakan Naruto karena kalah,
Isiki tiba-tiba memuntahkan darah dan terlihat terguncang. Isiki berkata, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan tubuhku? Aku muntah berdarah. Serangan balikmu seharusnya tidak berakibat fatal kan? Naruto, apa yang telah kau lakukan?" Naruto berkata, "Hei, siapa yang akan mati dulu? Pertarungan yang sebenarnya baru dimulai." Adegan beralih ke medan pertempuran. Di sini Isiki berkata, "Apa ini? Tidak ada yang salah padahal. Waktu hidupku menurun dengan sangat cepat. Aku sudah meremehkan kelemahanku yang satu ini. Aku padahal sudah memprediksi ini bisa bertahan kira-kira selama 20 jam. Padahal aku baru saja hidup selama 30 menit. Kurama berkata, "Dengar baik-baik. Jangan berpikir untuk memberikan pukulan kepadanya. Bayangkan saja kamu memukulnya dengan nyata di setiap serangan, seperti olahraga tinju." Sasuke berkata, "Cakra Naruto menurun sangat drastis. Ini bisa membuat Naruto mati." Sementara itu, terlihat Naruto masih berdasarkan diri. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Isiki berhasil menyerang Naruto di bagian lehernya. Lalu tiba-tiba ia merasakan adanya cakra Kawaki dan dia pun langsung tertawa. Naruto langsung kebingungan dengan tawa Isiki. Isiki berkata, "Pada akhirnya, pemenangnya benar-benar adalah aku. Ya, itu adalah aku, Isiki Otsuki. Kamu makhluk rendahan yang rendah tidak akan pernah bisa menang." Adegan beralih ke Kawaki dan semua orang di ruang persembunyian Anbu. Mereka terlihat masih kaget dan bingung melihat perubahan yang tiba-tiba muncul di lengan buatan Naruto. Lalu tiba-tiba sebuah portal terbuka dan Kawaki tersedot langsung. Ini membuat semua orang semakin bingung. Setelah itu Naruto dan Sasuke sama-sama terkejut. Kawaki yang muncul tiba-tiba kebingungan dan Isiki semakin yakin akan kemenangannya. Kawaki berkata, "Apa yang terjadi?" Isiki kemudian berkomentar, "Jadi begitu. Itu semua karena tangan kanan yang menjijikan itu. Hokage, itu bisa digunakan berkat cakramu. Terima kasih karena sudah memberikan tangan palsumu dan membuat aku bisa terhubung dengan Kawaki. Ini yang membuatku pada akhirnya bisa mengirim Kawaki ke dimensi ini." Sasuke berkata, "Apa-apaan ini? Ini sangat aneh dan ini cukup buruk." Kemudian tiba-tiba, Boruto yang tidak sadarkan diri sepanjang pertarungan Naruto dengan Isiki akhirnya membuka matanya. Mata Boruto yang terbuka itu mirip dengan mata Byakugan Momoshiki yang muncul di chapter 43. Itu tadi adalah isi dari rangkuman cerita yang terjadi di manga Boruto chapter 52. Banyak orang yang beranggapan kalau desain dari Jogan akan cukup berbeda dengan chapter pertama manga Boruto. Tetapi admin masih yakin kalau manga tidak akan semudah itu mengubah desain yang ada. Mereka akan mengikuti patokan awal dari desain mereka. Jadi admin yakin kalau mata yang dibuka oleh Boruto itu adalah mata Momoshiki. Selama mata Jogan belum disebut oleh Isiki, kita tidak bisa menyebut itu sebagai mata Jogan. Kalau ceritanya sudah seperti ini, maka sudah bisa dipastikan karma yang ada pada Kawaki di masa depan adalah karma dari Isiki Otsuki. Kira-kira apakah di chapter minggu depan, Momoshiki akan membiarkan Isiki menanamkan segala karmanya pada Kawaki? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Akankah terjadi sesuatu yang menarik di sini? Admin curiga ada kemungkinan Momoshiki tidak akan membiarkan Isiki menanamkan segala karmanya pada Kawaki. Tapi jika menurut Momo, Kawaki akan berguna bagi dirinya di masa depan untuk menjadi makanan bagi pohon dewa, mungkin dia akan membiarkan Isiki menanamkan segala karmanya. Jadi itulah pembahasan mengenai cerita lengkap dari chapter 52. Apakah itu Jogan?